Sobat investor semuanya, selamat datang kembali di kuliah investasi Ramadan ya. Jadi di sini sendiri gue di bulan Ramadan akan coba sharing ke teman-teman semua soal ilmu sedikit soal investasi ya, juga soal mengelola duit dari ilmu juga yang gue timba ya, atau yang gue dapatkan dari berbagai macam sumber ya. Ada yang mungkin dari kuliah gue, ada yang juga dari seminar gue, ada juga yang gue pelajari dengan online course dan lain sebagainya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi di kuliah investasi Ramadan ini saya pengen sedikit memberitahu nih soal investasi. Jadi kan memang di topik sebelumnya kita udah ngebahas nih, kenapa sih orang kaya bisa selalu kaya dan orang miskin tuh akan tetap stay miskin gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dirubah keadaannya. Cuman kan kalau kita melihat rata-rata, mereka akan tetap di situ ya. Bisa nggak berubah? Bisa ya, tapi kemungkinannya itu kecil, kecuali mereka benar-benar yang ikhtiarnya gede banget gitu. Orang misalkan yang tidak punya apa-apa sampai mereka punya apa-apa, seperti itu. But again, di situ gue memberitahu juga bahwa faktor yang penting salah satunya adalah investasi gitu, supaya kehidupannya bisa jauh lebih baik juga di kedepan hari. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan soal investasi juga. Investasi ini sendiri dilakukan oleh banyak orang mampu juga. Tujuan mereka adalah ketika mereka sudah capek-capek bekerja, terus mereka mengalokasikan uang supaya uang itu pun juga tumbuh. Yang mana ketika uang itu tumbuh, ketika mereka punya tujuan, mereka bisa gunain tuh uang tersebut. Seperti itu. Jadi bukan digunakan untuk kayak pengganti pekerjaan normalnya. Tidak seperti itu guys. Jadi itu yang perlu diingat juga. Nah, investasi ini sendiri sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang yang mampu juga. Entah itu sebagai aset defensif ataupun sebagai aset offense mereka lah, seperti itu. Nah, di sini ya, investasi itu ada banyak guys ya. Investasi itu ada yang berupa reksadana, ada yang berupa equity crowdfunding, ada yang berupa saham, ada yang berupa cryptocurrency, ya ada yang berupa mungkin forex dan lain sebagainya. Tentunya di sini mereka punya potensi keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Nah, kita ya selaku seorang investor, kita harus juga bijak nih mengetahui potensi keuntungan dan risikonya, sehingga ketika kita memasuk ke dalam suatu investasi ya kita nggak kaget seperti itu. Tapi ini tuh sebagai tools yang digunakan orang banyak di luar sana untuk memakmurkan diri. Kenapa? Karena dia juga sadar bahwa ketika dia bekerja juga akan ada batasnya, mereka akan ada capeknya juga. Tentunya mereka berharap bahwa aset yang mereka udah kumpulin itu bisa berkembang. Itu makanya investasi itu hadir guys gitu. Supaya kalian juga bisa berkembang duitnya. Kedua juga bahkan ada yang bisa melawan inflasi. Memang seharusnya bisa melawan inflasi ya. Cuman seperti itu. Intinya sih kayak gitu guys. Itu merupakan pengetahuan singkat soal investasi juga. Nanti mungkin di video selanjutnya gue akan coba jelasin nih lebih detail, kayak misalkan reksadana itu investasi macam apa sih gitu ya. Terus saham itu investasi macam apa sih gitu, supaya kita bisa mengenal lebih dekat juga. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin setelah ini ingin mempelajari salah satu investasi, kalian bisa cek tuh di Investor Pemula juga. Ya, playlist gua. Nah, nanti di situ kalian bisa belajar tuh seminar misalkan kripto atau reksadana, itu silakan gitu. Nah, buat kalian yang setelah itu tertarik untuk mulai investasi, ya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas yang ada di Indonesia, entah itu OJK ataupun Bapepti. Kalau OJK biasanya tuh ngurusin soal reksadana, saham, equity crowdfunding, peer-to-peer lending. Ya kalau Bapepti itu biasanya ngurusin emas, cryptocurrency, forex, dan beberapa komoditas lain. Mudah-mudahan ilmu hari ini atau kuliah investasi Ramadan hari ini bisa menambah sedikit pengetahuan kalian soal investasi juga ya. Oke, sobat investor semua, mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya kalian merasa video singkat ini dapat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Ya mudah-mudahan mereka juga bisa terbuka soal investasi juga ya. Dan apabila kalian setelah ini merasa pengen mengikuti terus ya channel di video ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen di video gue ini. Nah, kalian bisa komen juga tuh kira-kira tema selanjutnya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.